Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami bentuk penyajian dari suatu fungsi. Misalkan ada permasalahan sebagai berikut. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal untuk menaiki taksi atau menumpang taksi itu adalah Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya adalah bertambah sebesar Rp2.400. Nah, sekarang yang pertama, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km berapa rupiah, 15 km berapa rupiah, dan 20 km berapa rupiah? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Lalu pertanyaan yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan itu adalah sebesar Rp80.000? Bagaimana? Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan ini? Ayo simak penjelasan berikut ini. Jadi, untuk menentukan berapa besar biaya yang diperlukan atau dibayarkan ketika menumpang taksi tersebut, kita perlu membuatkan tabel semacam ini untuk membantu kita menemukan berapa biaya yang harus dibayarkan. Jadi, pada kilometer pertama atau 1 km perjalanan, itu kita harus membayar Rp6.000 sebagai tarif awal, kemudian ditambah 1 kali Rp2.400. Ya, hasilnya ini adalah sama dengan Rp8.400. Kemudian, untuk yang jarak perjalanan 2 km, caranya sama. Jadi, Rp6.000 tarif awal itu kemudian ditambahkan dengan 2 kali Rp2.400. Ya, karena tarif setiap kilometernya itu adalah Rp2.400. Jadi, setiap bertambah kilometer perjalanan akan bertambah juga biaya yang harus dibayarkan. Jadi 2 kali 2.400 itu adalah 4.800. Kita tambahkan dengan 6.000, kita peroleh hasilnya adalah sebesar Rp10.800. Kemudian untuk yang baris yang ketiga, itu caranya sama. Jadi 6.000 kita tambahkan dengan 3 km ini ya, kali Rp2.400 per kilometernya. Hasilnya itu adalah sebesar 6.000 ditambah 3 kali 2.400 ini adalah 7.200. Jadi 6.000 tambah 7.200 itu adalah sebesar Rp13.200. Kemudian untuk yang nomor 4 caranya sama. Ini adalah 6.000 tambah 4 kali 2.400 atau 6.000 ditambah 9.600 ya. Itu kita peroleh hasilnya adalah sebesar Rp15.600. Nah, selanjutnya ini 6.000 sebagai tarif awal ditambah 5 kali 2.400, ini kan artinya berapa biaya dalam perjalanan 5 km ya. Jadi itu adalah 6.000 ditambah 5 kali 2.400 nya ini itu adalah 12.000. Maka ketika sudah 5 km itu akan membayar sebanyak Rp18.000. Ini kalian dapat lanjutkan ya, sehingga nanti kita menemukan bentuk umumnya bahwa untuk jarak perjalanan X kilometer itu biayanya adalah 6.000 ditambah X di sini ya, kali 2.400 sebagai tarif setiap kilometer. Nah, sekarang dapatkah kalian menentukan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km ini? Untuk yang 10 km, itu kan berarti adalah Rp6.000 ditambah dengan 10 kali 2.400. Ya, karena ini 10 km kali 2.400 merupakan tarif untuk setiap kilometernya. Itu adalah 6.000 ditambah dengan 10 kali 2.400 adalah 24.000. Dan kita peroleh biayanya adalah 6.000 ditambah dengan 24.000, yaitu sebesar
Rp30.000. Untuk yang 15 km, itu kita peroleh caranya sama. Jadi 6.000 kemudian ditambah 15 kali 2.400. Ya, kita peroleh hasilnya adalah 6.000 ditambah berapa 15 kali 2.400? 36.000 ya, 36.000. Maka hasilnya adalah sama dengan 6.000 ditambah 36.000. Itu adalah 42.000. Nah, sekarang untuk yang ketiga. Tarif 20 km. Tarif 20 km. Itu kan berarti 6.000 ditambah 20 kali 2.400. Ya, 2.400 ini adalah tarif atau biaya setiap kilometer. Karena dia menempuh jarak 20 km, kan bayarnya jadinya 20 kali 2.400 ditambah dengan tarif awalnya sebesar Rp6.000. Jadinya ini adalah hasilnya 6.000 ditambah dengan 20 kali 2.400. Itu adalah sebesar 48.000. Maka kita peroleh hasilnya itu sebesar Rp54.000. Selanjutnya, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Ini sama ya, jadi caranya itu kita hitung tarif 40 km itu adalah sama dengan Rp6.000 ditambah dengan 40 kali 2.400 untuk biaya tambahan per kilometernya. Kita peroleh ini adalah sebesar 6.000 ditambah 40 kali 2.400 itu berapa? Itu adalah sebesar 96.000 ya. Oleh karena itu, di sini hasilnya adalah tarif untuk 40 km adalah 6.000 ditambah 96.000, yaitu Rp102.000. Ya. Selanjutnya, terakhir, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan itu adalah sebesar Rp80.000? Nah, di sini tadi kan kita menemukan bahwa biayanya itu dirumuskan sebagai 6.000 ditambah dengan X kali 2.400 ya, tambahan untuk setiap kilometernya. Dan sekarang ketika biayanya itu adalah sebesar Rp80.000, berarti kita akan menghitung berapa kilometer dia, berapakah X ini ya. Jadi kita hitung di sini 6.000 ditambah X kali 2.400 itu adalah sama dengan 2.400X. Sekarang jadi saya pindahkan atau saya kurangi kedua ruas dengan 6.000. Saya peroleh 80.000 kurangi 6.000 itu sama dengan 2.400X. Di sini 80.000 kurangi 6.000 itu adalah sebesar 74.000. Itu sama dengan 2.400X. Maka X-nya itu adalah sebesar 7.400 kita bagi dengan 2.400. Ya, jadi berapa 7.400 dibagi 2.400? Mungkin saya sederhanakan ini dulu ya. 7.400, 74.000 ya. Ini nolnya saya coret 2, ini nolnya saya coret 2. Jadinya 740 kita bagi dengan 24. Maka hasilnya itu adalah sama dengan 30,833 km. Jadi demikian jarak yang ditempuh oleh taksi tersebut jika uang yang dibayarkan sebesar Rp80.000. Tadi kita telah melihat bersama salah satu bentuk penyajian suatu fungsi, dan sekarang kita akan mencoba melihat cara lain dari
bagaimana kita menyajikan suatu fungsi. Jadi cara yang pertama itu adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan ini mirip seperti himpunan pasangan berurutan saat kita menyajikan suatu relasi ya. Jadi misalkan ada fungsi f dari P ke Q. Jadi P-nya itu adalah anggota himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan Q adalah suatu himpunan dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, sampai 10. Jadi relasi yang didefinisikan sebagai setengah kali dari itu ya, dari P ke Q, kita bisa buat dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi 1 adalah setengahnya dari 2, 2 adalah setengahnya dari 4, 3 adalah setengahnya dari 6, 4 adalah setengahnya dari 8, dan 5 adalah setengahnya dari 10. Dan kita tuliskan seperti ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Cara penyajian fungsi yang kedua itu adalah dengan menggunakan diagram panah ya. Karena fungsi itu merupakan juga relasi, jadi cara penyajian dari suatu relasi juga bisa digunakan untuk menyajikan suatu fungsi, termasuk cara diagram panah ini. Jadi kalian tinggal membuat, ini adalah himpunan P dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ini adalah himpunan Q dengan anggotanya atau elemennya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi karena kita merelasikannya itu sebagai setengah kali dari, jadi kita hubungkan 1 itu setengah kali dari 2, 2 itu setengah kali dari 4, 3 itu setengah kali dari 6, begitu seterusnya ya, hingga semua anggota domain di daerah asal yaitu himpunan P ini memiliki kawan tepat satu saja di daerah kawannya atau kodomain. Jadi ini adalah cara penyajian fungsi dengan bentuk diagram panah. Selanjutnya ada cara ketiga yang disebut dengan persamaan fungsi. Jadi relasinya masih sama ya, setengah kali dari relasi yang menghubungkan dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, di sini kita perhatikan. Jadi ini 1 adalah setengah kali dari 2, 2 adalah setengah kali dari 4, 3 adalah setengah kali dari 6. Begitu seterusnya ya. Kalau kita menyebut di sini 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai X, kemudian 2, 4, 6, 8, 10 ini sebagai Y, seperti itu, maka kita bisa tahu bahwa X itu adalah setengah kali dari Y ya. Jadi 1 itu adalah setengahnya dari 2, seperti itu. Ini nilai X dan nilai Y nya sesuai dengan ini ya. Contohnya misalkan ini, jadi ketika X nya 3 maka Y nya jadinya 6 kan. Jadi 3 adalah setengah dari 6, seperti itu. Dengan cara yang sama kita bisa peroleh bahwa Y itu adalah sama dengan 2 kali X ya. Jadi 2 itu adalah 2 kali dari 1, 4 itu adalah 2 kali 2, 6 itu adalah 2 kali 3. Jadi bentuk biasa dari persamaan satu fungsi itu adalah seperti ini ya, Y sama dengan 2X. Beberapa buku juga menuliskannya sebagai berikut. Jadi karena ini merupakan fungsi dari X, jadi kita menuliskannya sebagai fx seperti ini, yaitu sama dengan 2x. Jadi demikian cara ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi. Selanjutnya kita akan melihat cara yang keempat. Ini adalah cara yang keempat, yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, di sini itu prinsipnya sama bagaimana kita menyajikan fungsi. Ya, di sini X-nya itu adalah kita telah peroleh tadi adalah semua himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan fx ini adalah semua hasil atau semua range dari fungsi itu. Jadi 1 itu adalah setengah kali dari 2, 2 adalah setengah kali dari 4, dan seterusnya ya. Jadi kita bentuk tabel dengan X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan fx-nya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi bentuk penyajian fungsi dengan tabel itu seperti ini.
Selanjutnya, ada cara yang kelima yaitu dengan menggunakan grafik. Jadi prinsip grafik ini mirip seperti dengan tabel ya. Jadi ini kita membuatkan di koordinat kartesiusnya koordinat X dan Fx-nya. Fx-nya ini saya tadi sudah misalkan itu sebagai Y ya. Jadi ini koordinatnya ketika X-nya 1 dan Y-nya 2. Jadi di sini ya. Kemudian ketika X-nya 2 dan Y-nya 4. Ketika X-nya 2 dan Y-nya 4. Di sini ya. Jadi semoga kalian lihat. Nah, ketika X-nya 3, Y-nya 6. 3, Y-nya 6. Nah, di sini ya. Nah, kalian dapat menghubungkan ketiga titik ini sehingga menghasilkan grafiknya ya. Grafiknya adalah Fx sama dengan 2x. Atau grafiknya kita bisa tulis sebagai Y sama dengan 2x. Jadi, demikianlah kelima cara penyajian fungsi. Semoga kalian ingat ya. Di video selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh dari penggunaan kelima cara penyajian fungsi ini. Selamat belajar!